Oke ya, rumus yang ketiga ya, mencari kemurnian dan rendemen ya. Kemurnian sama dengan fakta per teori kali 100%. Rendemen juga sama ya, fakta per teori kali 100%. Jadi maksudnya fakta apa ya? Fakta itu yang dihasilkan secara asli. Kalau teori dalam perhitungan ya. Jadi kadang apa? Antara perhitungan ya dengan kenyataan itu berbeda. Makanya rumusnya apa? Fakta per teori kali 100% ya. Biar lebih paham kita langsung saja ke soal ya. Nomor 1, sebanyak 2,6 gram logam besi dihasilkan ketika 4,5 gram Fe2O3 MR-nya 160 direduksi dengan gas H2 dalam tanur. Ya, rumusnya Fe2O3 reaksinya Fe2O3 plus 3H2 tanda panah 2Fe plus 3H2O. Persentase kemurnian logam besi ya adalah ArFe-nya 56 ya. Untuk ini kita akan mengerjakan dengan dua cara ya. Cara pertama kita akan menggunakan bantuan dari reaksi ya. Berarti apa? Kita nyari molnya dulu ya, mencari mol dari Fe2O3. Jadi di sini dihasilkan ya. Dihasilkan itu sebanyak ini yang ini ya. Itu namanya fakta. Ya, fakta itu yang aslinya. Jadi sebanyak ini logam besi dihasilkan, ini namanya fakta ya. Tapi kita berarti apa? Nyari teorinya dulu. Nah, di sini apa? Ketika 4,5 gram Fe2O3 ya, kita nyari molnya dulu ya, intinya ya. Mencari mol dari Fe2O3 ya. Rumusnya apa? Massa per ml ya. Masanya berapa? Di sini masanya 4,5 ya. Masanya 4,5. MR-nya berapa? MR-nya di sini 160. Jadi kita masukkan 160 ya. Ini angkanya seperti ini ya, agak jelas, jadi kita biarin aja ya. Kemudian saya tulis reaksinya ya, reaksi yang ini saya tulis lagi Fe2O3 ya. Fe2O3 plus 3H2 ya, tanda panah menjadi 2Fe ya, 2Fe plus ya, 2Fe plus 3H2O ya. Di sini apa? Ini baru molnya dari Fe2O3 ya, Fe2O3 berarti sini 4,5 per 160 ya. Di sini kan yang ditanya apa? Logam kemurnian logam besi. Berarti apa? Intinya ya dari soal ini kita mencari logam besi ini itu masanya berapa ya. Karena apa? Karena di sini soal itu apa? Sebanyak 2,6 gram logam besi. Berarti apa? Intinya kita mencari logam besi, caranya bagaimana? Bisa mungkin kadang yang jelas kan ini kalau ini dari bijinya ya, berarti langsung aja kita mencari besi. Ya caranya gimana? 4,5 per 160 bagi 1 ya dikali 2 ya, berarti sama aja 2 dikali 4,5 per 160 atau kita dapatkan 9 per 160. Ini baru molnya besi ya. Berarti kalau mencari massa besi gimana? Massa besi ya, massa Fe sama dengan N dikali Al ya, karena Fe itu satu atom, berarti N-nya berapa? 9 plus 160 ya, dikali Al-nya, di sini air besinya 56 ya, di sini dapatkan 56. 9 per 160 ya, dikali dengan 56 ya, akan ya, dengan 56 akan kita dapatkan nilai sebesar 3,15 gram ya. Di sini apa? Berarti apa? Ditanyakan kemurnian logam besi ya. Berarti kemurnian logam Fe ya, kemurnian logam Fe ya, itu sama dengan di sini rumusnya fakta ya, fakta per teori ya, teori kali 100%. Fakta, nah ini yang dihasilkan ya, yang dihasilkan di kenyataan atau secara reaksi kimia ya, ini hasilnya berapa? 2,6. Di sini berarti 2,6 per ya. Kalau ini ya, kalau ini secara tertulis atau dalam tulisan, dalam coret-coretan ya, jadi apa? Harusnya hasilnya 3,15.
tapi kenyataannya malah hasilnya 2,6. Jadi apa? Karena ini dalam tulisan atau dalam hitungan, berarti namanya apa? Ini namanya massa teori, ya. Ini namanya massa teori. Jadi kita masukkan teorinya berapa? 3,15 dikali 100%, ya. Berarti akan kita dapatkan, ya, persentasenya berapa? Sebesar 82,6%, ya. Jadi ini apa? Ini cara yang pertama. Nah, kemudian kita masuk ke cara yang kedua. Nomor 1 ini, ya, akan saya kerjakan dengan model cara yang lain, ya. Cara menggunakan rumus yang ini, ya. Jadi apa? Ditanya di sini apa kemurnian logam besi, ya. Berarti apa? Intinya kita mencari massa Fe, ya. Karena apa? Dalam soal ini didapatkan apa? 2,6 gram logam besi, ya. Intinya kita akan membandingkan logam besinya. Massa Fe sama dengan jumlah unsur Fe kali RFe per mR F2O3 kali massa F2O3, ya. Kenapa? Karena senyawanya di sini F2O3, ya. Kita nyari massa Fe-nya, ya. Kita masukkan sama dengan jumlah unsur Fe-nya berapa? Di sini ada 2. Berarti 2 dikali AR-nya, ya. AR-nya di sini 56, ya. Kali 56 per mR senyawa, ya. Di sini mR senyawanya 160, berarti per 160 dikali massa Fe2O3. Di sini massanya 4,5, ya, dikali 4,5, ya. Akan kita dapatkan, ya, nilainya nanti 3,15 gram, ya. Kemudian ditanya kemurnian logam besi, berarti rumus kemurnian, ya, logam besi, ya, sama dengan, ya, kalau bahasa saya itu intinya apa? Yang kecil yang kecil dibagi yang besar. Di sini kan apa? Kalau seperti ini, bagian awal itu pokoknya jangan diapa-apain, ya. Yang kita gunakan massa di sini, ya. Jadi bagian yang awal ini jangan diapa-apain, ya. Jadi massa yang dihasilkan ini jangan diapa-apain. Massanya berapa? 2,6 sama 3,15. Kecil mana? Kecil yang ini, ya. Berarti apa? 2,6, ya. 2,6 per 3,15 dikali 100%, ya. Akan kita dapatkan sebesar 82,6%, ya. Nah, ini cara yang kedua, ya. Kenapa kecil bagi besar, ya? Karena kalau kita menggunakan besar per kecil 3,15 per 2,6 kali 100%, ya. Ini nilainya apa? Lebih dari 100%, itu nggak mungkin, ya. Jadi kalau dalam bahasa saya, ya, untuk memahaminya apa? Intinya kalau kalian bingung, gunakan nilai yang kecil bagi yang besar kali 100%. Nomor 2, jika reaksi antara 6 gram etana, ya, C2H6, mR-nya 30 dengan 7,1 gram Cl2, mR-nya 71, menghasilkan 5,16 gram C2H5Cl menurut reaksi, ya. C2H6 plus Cl2 tanda panah menjadi C2H5Cl plus HCl. Maka persentase rendemen etil klorida, ya, etil klorida itu yang ini, ya, etil klorida, ya, adalah sebesar mRC25Cl, etil kloridanya adalah 64,5. Nah, di sini, ya, dihasilkan, ya, dihasilkan. Berarti ini secara faktanya, ya. Jadi secara fakta atau di dalam kenyataannya di lab itu dihasilkan sekian. Berarti kita menggunakan reaksi ini, ya, konsep mol, kita mencari massa dari C2H5 itu sebesar berapa, ya. Berarti apa? Kita mencari mol dari C2H6 sama mol dari Cl2, ya. Kita cari dulu mol, ya, C2H6, ya, sama dengan massanya di sini 6 dibagi mR-nya 30, ya. Berarti apa? Massa, ya, per mR, ya, sama dengan massanya 6, mR-nya 30, berarti 0,2, ya. 6 per 30 itu 0,2, ya. Berarti apa? Satuannya mol. Kemudian mol yang kedua, berarti molnya siapa? Di sini berarti molnya Cl2, ya. Mol Cl2, ya, sama dengan massa per mR, ya, sama dengan massanya berapa? Massanya 7,1,
MR-nya 71. Berarti 7,1 dibagi 71 ya ketemu 0,1 mol ya. Ini baru mol-molnya ya. Kemudian selanjutnya ya kita membuat reaksi ini, kita buat lagi ya, terus lagi C2 ya, C2H6 plus Cl2 tanda panah menjadi C2H5Cl ya, plus di sininya ya C2H6 plus Cl2 menjadi C2H5Cl plus HCl. Intinya kita mencari mol ini ya, atau nanti mencari masanya ya. Kita masukkan molnya berapa, C2H6 itu molnya 0,2 ya, ya satuannya mol ya. Kemudian Cl2 satuannya juga 0,1. Nah ya, saya nggak usah nulis satuannya karena mepet ya. Oke, kemudian apa? Karena ada dua seperti ini, kita menggunakan konsep namanya MRS ya, mare stres ya, mula-mula reaksi sisa ya. Kalau mula-mula berarti sebelah sini belum ada ya. Kemudian menggunakan 0,2 apa 0,1 ya, karena koefisiennya sama, satu sama, berarti kita gunakan yang kecil ya. Berarti kita gunakan yang 0,1 ya, di sininya kita pakai 0,1 sebagai pembatas ya. 0,1 bagi 1 kali 1 0,1. 0,1 bagi 1 kali 1 0,1. 0,1 bagi 1 kali 1 0,1. 0,2 kurangin 0,1 ya, 0,1 ini kurangin ini, nggak ada ditambah 0,1 ya, ketemu 0,1. Ini nggak ada tambah ini berarti 0,1. Jadi kita dapatkan ya mol C25 sebesar 0,1 mol ya. Nah, kemudian kita mencari massa ya. Berarti massa ya sama dengan N dikali MR. Kenapa MR? Karena ini gabungan ya, C25 itu lebih dari 2 atom. Berarti N-nya berapa? 0,1. MR-nya ya, di sini MR-nya adalah 64,5 ya. 64,5. Jadi kita dapatkan ya sebesar 6,45 gram. Ini baru masanya ya. Nah, ini berarti apa? Massa ini berarti apa? Massa secara teori ya. Ya, secara hitung-hitungan di kertas. Ya, kalau massa yang di sini adalah massa yang fakta atau yang aslinya dihasilkan secara penelitian ya, atau di lab lah intinya. Di sini yang ditanya rendemen, rumusnya fakta per teori kali 100%. Ya, berarti saya tulis rendemen ya, rendemen sama dengan fakta ya, fakta per teori ya dikali 100%. Maksudnya apa? Massa secara faktanya berapa dibanding massa secara teorinya ya. Massa secara faktanya berapa? 5,16 ya. 5,16. Massa secara teorinya berapa? 6,45 dikali 100% ya. Jadi apa? Nanti hasilnya modelnya seperti ini ya. Jadi faktanya itu massanya 5,16, teorinya massanya 6,45 ya, dikali 100% akan didapat sebesar 80%. 3. Dalam 50 gram pupuk urea ya, rumusnya CONH2 2 kali, MR-nya 60, terdapat 21 gram nitrogen ya, AR-nya 14. Kemurnian pupuk urea tersebut adalah ya, ditanya kemurnian dari pupuk urea ya. Berarti apa? Kita akan mencari massa CONH2 2 kali atau massa ureanya ya. Kita coba masukkan ya. Yang langkah yang awal ya, kita bagian awal ini ya, dalam 50 gram ini dioperasikan terakhir atau sebagai pembanding ya, intinya dia terakhir. Ya, kita akan mencari massanya dulu ya. Di sini apa? 21 gram nitrogen. Berarti kita dapatkan massa nitrogennya adalah 21. Sama dengan jumlah unsur N ya. CONH2 2 kali. Berarti N-nya berapa? Ini 1 dikali 2 ya. Berarti jumlah N-nya 2 ya. Dikali ARN ya, ARN-nya 14 ya, kali 14 per MR senyawa ya. MR senyawanya di sini 60 ya, di sini 60 dikali massa ya, massa CONH2
2 kali ya. Berarti kita dapatkan ya massa CONH2 ya 2 kali ya sama dengan kali silang ini ya 60 ya dikali 21 per 2 kali 14 ya kali 21. Nah seperti ini. Berarti apa? Ini kali ini ya pakai kalkulator akan didapatkan 45 ya. Ditanya kemurnian urea ya, kemurnian pupuk urea ya. Jadi kalau pakai cara saya intinya apa? Yang kecil bagi yang besar kali 100% ya. Di sini ada 50 gram ya, di sini ada 45 ya. Berarti apa? Ini ada 45 ya. Berarti kita pakai yang kecil siapa? 45 ya. 45 per 50 kali 100% sama dengan 90% ya. Kenapa kita nggak menggunakan fakta per teori ya? Ya, nggak menggunakan rumus ini untuk kemudian karena di soal ini ya kita nggak model dihasilkan sekian-sekian, itu nggak ada ya, nggak ada secara teori atau reaksi ya. Jadi kita modelnya apa? Intinya yang kecil bagi yang besar itu juga boleh ya. Tapi logikanya kalau ini dibalik ya hasilnya mesti lebih dari 100%, itu nggak mungkin. Ya, itu ya. Jadi kemurniannya kita dapatkan 90%.